Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Hai, apa kabar? Hari ini kita berjumpa lagi di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Konsep P5 Bhinneka Tunggal Ika kali ini mengusung konsep ceria, cerdas, edukatif, riang, inklusif, dan berbasis alam. Proyek P5 Bhinneka Tunggal Ika dengan konsep ceria mengusung berbagai kegiatan dengan lingkup sastra, tari, masakan, permainan, dan teknologi. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermegah, bermegah, bermanapun di Sangkara, bermanapun di Sangkara. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman di dada rasa melayang, iman di dada rasa melayang. Sayang, sayang, si patoka amat tego gorokan. Sayang, 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 si patoka amat tego gorokan. Sayang, sajojo, yumadam komi sabapare samuna muna keke, samuna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku liliang, takkan ajo kawan-kawan alamu, sangke basul yang suria.
lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Asal-usul dan arti Bhinneka Tunggal Ika. Kita pantas bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agamanya.
Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya Indonesia sangat beragam? Ini karena di Indonesia ada 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah atau pulaunya masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, maka ada banyak sekali suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain memengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing, mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, alat musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah rumah gadang dari Sumatera Barat dan joglo dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan gudeg dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya dari Jawa dan ulos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara pernikahan. Contoh alat musik tradisional adalah kolintang, angklung, dan gamelan. Contoh lagu tradisional adalah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat dan Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna, nilai, petuah, dan filosofi hidup masyarakatnya. Contoh upacara adat adalah ngaben di Bali dan sedekah bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh ribuan keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya makna dari semboyan ini? Bila diterjemahkan tiap kata, Bhinneka berarti beraneka ragam. Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi satu juga. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu ketika Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu dari mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul? Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 1. Akhirnya pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika resmi ditetapkan sebagai semboyan negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan pada lambang negara burung Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kaki burung Garuda mencekram kukuh pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain adanya semboyan negara, lambang Garuda Pancasila juga memiliki makna tersendiri. Posisi burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan melambangkan semangat membangun. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. Perisai di tengah melambangkan sila pada Pancasila.
bulu sayap yang berjumlah 17 helai, bulu ekor 8 helai, di bawah perisai 19 helai, dan di leher 45 helai melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Sudah makin paham ya tentang keberagaman Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan loh, tapi hal baik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berteman baik dengan orang dari suku atau agama lain. Kamu bisa ikut meramaikan acara adat temanmu atau mengucapkan selamat merayakan pada temanmu yang merayakan hari besar keagamaannya. Dengan melakukan hal-hal ini, kita semua bisa menjaga kedamaian hidup bersama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Indra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra, nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh. Di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun.
Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba, Kak Indra! Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini dek. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Di video yang pertama ini, kami akan menyebutkan aksara-aksara yang ada di Indonesia. Sebagai sumber data, kami menggunakan peta yang disusun oleh Aditya Bayu dan peta yang disusun oleh Ridwan Maulana. Ini adalah peta yang disusun oleh Aditya Bayu. Karya-karya lainnya bisa kamu cek di Behance dan Instagram yang tertera. Aditya Bayu adalah seorang penggiat dan pemerhati aksara-aksara Nusantara. Ia juga gemar sekali membuat font-font aksara. Selain itu, ia juga mengisi artikel terkait aksara di Wikipedia. Salah satunya yang dengan detail membahas tentang aksara Jawa. Oh iya, Aditya Bayu adalah co-founder dari Komunitas Aksara di Nusantara atau ADN. Aditya Bayu menyusun peta aksara berdasarkan bukti konkret aksara tersebut. Bukti konkret bisa berupa prasasti atau naskah. Dan ini adalah Mas Ridwan, bersama petanya yang ia susun. Karyanya bisa kamu cek di Blogspot dan Instagram yang tertera. Seperti Aditya Bayu, Ridwan Maulana adalah pemerhati dan penggiat aksara-aksara Nusantara. Ia membuat banyak karya font digital aksara. Ia adalah salah satu admin dari Aksara di Nusantara.
Kini juga membuat komunitas dengan nama Writing Tradition. Ia juga membuat karya buku berjudul Aksara-Aksara di Nusantara seri ensiklopedia. Ia mengumpulkan data-data aksara baik dengan bukti kuat maupun yang meragukan. Semua dirangkum dalam bukunya itu. Baiklah, mari kita mulai dengan peta versi Aditya Bayu ya. Menurut sumber mainstream, aksara awal yang masuk di Indonesia adalah aksara Palawa. Aksara tersebut digunakan di wilayah Kutai Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Buktinya adalah Yuta di daerah Kutai Kalimantan Timur dan prasasti Ciaruten di Jawa Barat kira-kira sekitar abad ke-5. Selama beberapa abad, aksara Palawa perlahan-lahan berubah wujud. Hingga memasuki abad ke-8 Masehi, aksara Palawa telah menjadi aksara tersendiri, yakni aksara Kawi. Kawi digunakan kurang lebih selama 8 abad, dan dalam jangka waktu panjang itu, melalui proses perniagaan antar kerajaan di Nusantara, Kawi menyebar ke berbagai tempat, seperti Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, bahkan hingga Filipina. Keberadaan aksara Kawi itu bisa dilacak melalui bukti-bukti artefak. Misal di Sumatera, terdapat naskah Tanjung Tanah dan prasasti Amukawasya. Sedangkan di Jawa, bukti yang bisa ditemukan lebih banyak, mencakup masa Mataram kuno hingga era berakhirnya Majapahit. Penggunaan aksara Kawi pada cakupan wilayah yang cukup luas membuat aksara Kawi berevolusi menjadi banyak bentuk varian. Yang variannya cukup berbeda terjadi di wilayah Sunda. Para ahli kemudian secara spesifik menyebutnya sebagai aksara Sunda kuno. Memasuki abad ke-13, abjad Arab mulai masuk Nusantara seiring menguatnya pengaruh Islam dan kian diasosiasikan dengan bahasa Melayu yang digunakan di seantero kepulauan Nusantara. Namun begitu, masuknya abjad Arab tidak sepenuhnya menggantikan aksara Kawi. Bahkan, penggunaan bersama abjad Arab dan Kawi akhir bisa ditemukan misal di nisan Ahmad Majanu di Pangkalan Kempas, Malaysia. Namun begitu, perkembangan Kawi menjadi lebih terdesentralisasi mengikuti kebutuhan bahasa dan masyarakat sekitar, sehingga di tiap daerah kian termodifikasi menjadi aksara tersendiri, di antaranya aksara Batak di Sumatera Utara, Surat Ulu di wilayah Bengkulu dan Sumatera Selatan, aksara Lampung di wilayah Lampung, aksara Jawa di sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Madura, aksara Bali di Bali dan Lombok, aksara Jangang-Jangang di Sulawesi Selatan, yang kemudian penggunaannya tergantikan oleh aksara Lontara. Lalu pada abad eksplorasi bangsa-bangsa Eropa, masuklah alfabet Latin di Nusantara. Singkat cerita, hingga kemudian pada era kemerdekaan, pemerintah Indonesia dan masyarakat terfokus pada pemberantasan buta huruf Latin. Hingga kini tanpa disadari, justru kita menjadi buta aksara lokal Nusantara sendiri. Dari data visual tersebut, Aditya Bayu juga melampirkan bukti-bukti eksistensi aksara. Di antaranya adalah bilang-bilang untuk aksara Batak, syair perahu untuk surat Ulu, surat pantun cara Lampung untuk aksara Lampung dan Arab, laga ligo untuk aksara Lontara, bujangga manik untuk aksara Sunda, serat Jaya Langkara Wulang untuk aksara Jawa, Katawin Desa Warnana untuk aksara Bali, dan Hikayat Amir Hamzah untuk aksara Lontara dan Arab. Jadi, berdasarkan video episode ini, menurut Aditya Bayu terdapat 12 aksara atau sistem tulis yang pernah maupun yang masih eksis di Nusantara. Tentu, aksara yang dimaksud adalah aksara dengan bukti tulis yang otentik.
Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Once upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Sumping dari Jawa, datang kaci bawa kepiting 2 ekor, jajah budel belang api cak hidung gigi rongga, sampai ketawa dolong dipacu raja tunggal. Sinanggar tulah tulah tulah, sinanggar tulah tulah tulah, sinanggar tulah tulah tulah, sinanggar tulah tulah tulah, sinanggar tulah. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta.
One day, at another time, a girl will unearth the civilization that has been buried deep for so long. See you on that day.